Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Rindi Yarofeti dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet 2B. Hari ini saya akan melakukan presentasi individu untuk mata kuliah Jaringan Komputer 1. Di sini saya udah di modul 7, yaitu peralihan Ethernet. Jadi, mengapa saya harus mengambil modul ini? Jadi, jika kita berencana untuk menjadi administrator jaringan atau arsitek jaringan, kita perlu tahu tentang peralihan Ethernet dan Ethernet. Dua teknologi LAN yang paling menonjol digunakan saat ini adalah Ethernet dan WLAN. Selanjutnya ini ada tujuan topiknya juga, yaitu jelaskan bagaimana sublayer Ethernet terkait dengan bidang bingkai, dan masih ada lainnya. Kita masuk ke 7.1 bingkai internet. Sebentar. Nah, di sini dimulai dengan pembahasan tentang teknologi yang termasuk penjelasan tentang supplier MAC dan bidang rangkaian Ethernet. Jadi, Ethernet itu berfungsi di lapisan tautan data dan lapisan fisik. Ini adalah keluarga teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3. Jadi itu mendukung bandwidth data yang ada 10 Mbps, 100 Mbps, 1000, 10.000, 40.000, bahkan 100.000. Nah, di sini ada sublapisan tautan data. Jadi protokol IEEE 802 LAN atau menit termasuk Ethernet menggunakan dua lapisan terpisah dari lapisan tautan data. Jadi untuk beroperasi mereka mengkontrol tautan logis. Nah, ingat bahwa LLC dan MAC itu memiliki peran. Supplier LLC itu berkomunikasi antara perangkat jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah, yaitu menempatkan informasi dalam bingkai yang mengidentifikasi protokol. Nah, sedangkan yang sublayer itu diimplementasikan dalam perangkat keras dan bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Sini ada sublapisan MAC. Bingkaian Ethernet itu adalah struktur internal bingkai Ethernet. Pengalamatan Ethernet adalah bingkai Ethernet yang mencakup alamat MAC sumber dan tujuan untuk mengirimkan bingkai Ethernet dari Ethernet NIC ke Ethernet NIC di LAN yang sama. Jadi deteksi kesalahan Ethernet, yaitu bingkai Ethernet menyertakan trailer urutan pemeriksaan bingkai atau FCS yang digunakan untuk deteksi kesalahan. Selanjutnya di sini ada bidang bingkai Ethernet. Jadi ukuran bingkai yang Ethernet minimal adalah 64 byte dan maksimum yang diharapkan adalah 1518 byte, yaitu termasuk semua byte dari bidang alamat MAC tujuan melalui bidang urutan pemeriksaan bingkai. Nah, di sini setiap bingkai dengan panjang ukuran kurang dari 64 byte itu dianggap sebagai fragmen tabrakan atau run frame, dan secara otomatis dibuang oleh stasiun penerima. Jadi bingkai itu dengan lebih dari 1500 data dianggap jumbo atau bingkai raksasa bayi. Tuh. Oke, di sini gunakan Wireshark untuk memeriksa bingkai Ethernet. Jadi ini saya cek aja nanti setelah saya hands on ini. Ini saya hanya menjelaskan terkait modul ini. Maaf ya suaranya agak kurang jelas atau agak bindeng karena emang lagi sakit, lagi pilek. Ini alamat MAC dan heksadesimal. Jadi dalam jaringan alamat IPv4 diwakili menggunakan sistem angka 10 basis desimal dan sistem angka basis biner 2, yaitu alamat Ethernet diwakili menggunakan sistem 16 angka basis heksadesimal. Untuk memahami heksadesimal, pertama-tama kita harus sangat akrab dengan biner dan desimal. Jadi sistem penomoran heksadesimal menggunakan angka 0 hingga 9 dan huruf A hingga F. Jadi alamat MAC Ethernet terdiri dari nilai biner 48 bit. Jadi heksadesimal digunakan untuk mengidentifikasi alamat Ethernet karena satu digit heksadesimal mewakili 4 biner. Jadi karena itu alamat MAC Ethernet 48 bit itu dapat dinyatakan hingga menggunakan 12 heksadesimal. Nih. Di
Di sini ada alamat MAC Ethernet, yaitu dalam LAN Ethernet setiap perangkat jaringan terhubung ke media bersama yang sama. Jadi alamat MAC digunakan untuk mengidentifikasi sumber fisik dan perangkat tujuan pada segmen jaringan lokal. Pengalamatan MAC menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada lapisan tautan data model OSI. Nah, di sini ada pemrosesan bingkai. Jadi, terkadang alamat MAC itu disebut sebagai alamat yang terbakar atau BIA, karena alamat tersebut dikodekan keras ke dalam memori baca saja. Ini berarti bahwa alamat dikodekan ke dalam chip ROM secara permanen. Nah, di sini saat komputer bootnik menyalin alamat MAC dari ROM ke RAM, saat perangkat meneruskan pesan ke jaringan Ethernet, header Ethernet menyertakan hal ini nih. Selanjutnya alamat MAC unicast. Jadi alamat MAC unicast adalah alamat unik yang digunakan saat bingkai dikirim dari satu perangkat transmisi ke satu perangkat tujuan. Nah, itu diputar animasi untuk melihat bagaimana unicast diproses dalam contoh ini. Alamat MAC tujuan dan alamat IP tujuan keduanya di unicast. Di sini ada alamat MAC siaran. Jadi bingkai siaran Ethernet diterima dan diproses oleh setiap perangkat di Ethernet LAN. Fitur siaran Ethernet adalah sebagai berikut. Nah, ini tuh memiliki alamat tujuan dalam heksadesimal 48 dalam biner. Ini membanjiri semua port saklar Ethernet kecuali port masuk. Nah, itu tidak diteruskan oleh router. Nih, nggak diterusin dari router. Selanjutnya alamat MAC multicast. Jadi bingkai multicast Ethernet diterima dan diproses oleh sekelompok perangkat di line Ethernet yang termasuk dalam grup multicast yang sama. Jadi ada alamat MAC tujuan, nah ada alamat MAC tujuan multicast lain, dan itu nggak diterusin oleh router juga, kecuali router tuh dikonfigurasi untuk merutekan paket multicast. Nah, jika data yang enkapsulasi adalah paket multicast IP, perangkat yang termasuk dalam multicast diberi alamat IP grup multicast. Rentang alamat multicast IPv4 adalah 224.0.0.0 hingga sebagai berikut. Nah, rentang alamat multicast IPv6 tersebut hanya dapat digunakan sebagai tujuan paket. Hanya untuk tujuan paket. Nah, ini IP host sumber. Nah, ini grup tuan rumah tujuan nih. Nah, ini saya buka aja nanti di setelah ini. Di sini kita masuk ke dasar-dasar switch. Nah, sekarang itu kita udah tahu ya tentang alamat MAC Ethernet. Nah, kita di sini tentang bagaimana saklar menggunakan alamat ini untuk meneruskan atau membuang bingkai ke perangkat lain di jaringan. Di sini adalah kita beralih pembelajaran dan penerusan. Jadi, saklar secara dinamis membangun tabel alamat MAC dengan memeriksa alamat MAC sumber dari bingkai yang diterima pada port. Jadi, saklar meneruskan bingkai dengan mencari kecocokan antara alamat MAC tujuan dalam bingkai dan entry dalam tabel alamat MAC. Di sini menyaring bingkai. Saat saklar menerima bingkai dari perangkat yang berbeda, dapat mengisi tabel alamat MAC-nya dengan memeriksa alamat MAC sumber dari setiap bingkai. Ketika tabel MAC saklar berisi alamat MAC tujuan, itu dapat memfilter bingkai dan penerusan satu port. Nih, seperti ini. Tabel alamat, pelabuhan, alamat MAC. Di sini ada videonya juga. Jadi kita video juga. Sini bisa di checklist juga mungkin ya. Oke, kita lanjut ke 7.4. Nah, sini ada kecepatan saklar dan metode penerusan. Nah, jadi peralihan simpan dan meneruskan. Jadi metode penerusan bingkai ini menerima seluruh bingkai dan menghitung CRC menggunakan rumus matematika berdasarkan jumlah bit. Jadi 1 detik dalam bingkai itu untuk menentukan apakah bingkai yang diterima memiliki kesalahan. Jika CRC valid, saklar mencari alamat tujuan dan menentukan antar muka keluar, kemudian bingkai diteruskan keluar dari port yang benar. Nah, sini keuntungan besar dari peralihan simpan dan maju adalah menentukan apakah bingkai memiliki kesalahan sebelum menyebarkan bingkai. Ketika kesalahan terdeteksi dalam bingkai, saklar itu membuang bingkai dengan kesalahan mengurangi jumlah bandwidth
yang digunakan oleh data yang rusak. Peralihan simpan dan maju diperlukan untuk analitis ke kualitas layanan. Ini sumber dan tujuan. Sini ada peralihan cut-through. Dalam peralihan cut-through, saklar bekerja pada data segera diterima. Setelah diterima, bahkan jika tidak selesai, saklar buffer bingkai yang cukup untuk membaca alamat MAC tujuan sehingga dapat menentukan ke port mana ia harus meneruskan data alamat MAC tujuan terletak di 6 byte pertama setelah pembukaan. Sini ada buffering memori pada saklar. Jadi dapat digunakan teknik buffering untuk menyimpan bingkai sebelum meneruskannya. Jadi buffering juga dapat digunakan saat port tujuan sibuk karena kemacetan. Saklar menyimpan hingga dapat ditransmisikan seperti yang ditunjukkan pada tabel ini. Nah, di sini ada pengaturan duplex dan kecepatan. Jadi, dua pengaturan paling dasar pada saklar adalah bandwidth, kadang-kadang disebut sebagai kecepatan, dan pengaturan duplex untuk setiap part saklar individu. Jadi, sangat penting pengaturan duplex dan bandwidth cocok antara part saklar dan perangkat yang terhubung. Jadi, di sini ada MDX otomatis, jadi koneksi antar perangkat pernah memerlukan penggunaan kabel crossover atau strike through. Jenis kabel yang dibutuhkan tergantung pada jenis perangkat yang saling berhubungan. Misalnya, gambar mengidentifikasi jenis kabel yang benar yang diperlukan untuk menghubungkan perangkat switch to switch, switch to router, switch to host, atau router to host. Kabel crossover digunakan saat menghubungkan perangkat serupa, dan kabel lurus digunakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak seperti ini. Kabel crossover, kabel lurus, kabel crossover. Jadi dia kayak putus-putus gitu. Oke, mungkin segitu saja ya penjelasan saya. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.